Hai, salam kenal. Nama saya Dr. Gusrin Octavia Ayu Candikalistia. Kalian bisa memanggil saya Dr. Ayu. Sebelumnya, saya pernah mengisi channel YouTube juga yang berjudul Ibu Cekatan. Dalam channel itu, ada beberapa video yang sudah saya unggah dan terkait dengan bagaimana caranya menangani anak yang sakit di rumah. Namun sayang, channel itu sudah tidak bisa kami maintenance lagi karena satu dan lain hal. Dan berita baiknya, video-video yang ada di sana masih bisa disimak, masih bisa dilihat dan dijadikan dasar atau acuan dalam membersamai buah hati dan cekatan dalam menolong anak sakit di rumah, yang beberapa kontennya saya ambil dari buku saya yang berjudul Ibuku Dokterku, Cekatan Menolong Anak Sakit di Rumah. Buku ini bisa jadi pegangan ibu-ibu sekalian untuk tidak panik apabila anak kita mengalami masalah dalam kesehatannya, misal demam, diare, ataupun gatal-gatal pada kulitnya. Silahkan disimak ya. Nanti beberapa juga akan saya coba untuk membuat versi videonya sebagai lanjutan juga dari channel sebelumnya yang sudah tidak bisa saya upload lagi, tidak bisa saya tambah video lagi di sana. Selamat menyaksikan. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar pagi hari ini, siang hari ini, atau malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan fit dan tanpa kurang satu apapun ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan alat diagnostik lain yang kemarin sudah kita kenal bersama bahwa ada yang namanya stetoskop. Nah, sekarang ada alat diagnostik lain yang biasa juga digunakan untuk mengukur salah satu tanda vital pasien, atau tidak usah pasien deh, kalau kita ingin mengukur tanda vital, kita akan menggunakan alat ini. Ada yang tahu itu apa? Oke, sebelumnya, apabila kita tadi kita bicara tentang tanda vital ya, mumpung ingat nih, tanda vital itu yang biasa dilihat atau diperiksa ada 4. Yang pertama adalah temperatur atau suhu tubuh kita yang biasa diukur dengan termometer. Saya rasa saya tidak perlu memperkenalkannya ya. Yang jelas, suhu tubuh normal kita adalah antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,4 derajat Celcius. Dengan kata lain, kalau kita merasakan meriang atau demam atau panas badannya, itu sudah pasti di atas 37,5 derajat Celcius. Tanda vital yang kedua adalah respiratory rate atau pernapasan ya, laju pernapasan yang biasa dilihat dari naik turunnya dada kita ketika bernapas. Normalnya adalah sekitar 12 kali per menit untuk dewasa dan anak-anak akan cenderung lebih cepat. Kemudian yang ketiga adalah nadi. Nah, nadi bisa diukur dari sini ya, di ibu jari ya, lurus dengan ibu jari. Di sini ada pembuluh darah vena yang cukup besar sehingga kita bisa mengukurnya dengan cara seperti ini. Gimana ya? Nah, kita bisa merabanya seperti ini, meraba denyut nadi kita. Kemudian yang keempat, dan ini adalah yang ingin saya perkenalkan, adalah tensimeter atau sphygmomanometer. Ada yang tahu apakah sphygmomanometer itu? Saya rasa sudah cukup familiar ya. Ini biasa digunakan juga dengan stetoskop. Stetoskop digunakan untuk mendengarkan denyutan pada cuff-nya. Tapi sekarang ada tensimeter yang lebih praktis lagi, yaitu tensimeter digital. Namun, kita biasa menggunakan yang ini, yang analog, baik pegas maupun yang raksa. Tunggu dulu, raksa sudah jarang digunakan ya, padahal sebenarnya dia adalah yang paling akurat untuk memeriksa tekanan darah. Tapi baiklah, karena memang yang biasa digunakan sekarang minimal yang pegas seperti ini, analog pegas, dan juga yang digital ya, karena lebih praktis dan lebih cepat untuk mendiagnosis.
Sphygmomanometer ini digunakan untuk mengukur tekanan darah, di mana mekanisme kerjanya adalah melingkarkan cuff ini di lengan, terutama lengan sebelah kiri. Lengan sebelah kiri ya dipasang di sini. Saya coba ya di sebelah sini. Kemudian ditutup. Yang ini tadi sebenarnya itu kebalik lagi. Ini ada petunjuknya ya. Ini ada tulisan artery, maka kita harus letakkan ini di sebelah sini. Nah, oke, seperti ini. Terus ini seharusnya sih tiga jari di atas ini, begitu ini. Karena agak susah melorot ya, nggak ada bala bantuannya. Jadi lumayan susah, tapi intinya seperti itu. Kita akan memasang stetoskop, kemudian meletakkannya pada sejajaran pada arteri tadi. Kemudian kita pegang gasnya, kita tutup, kunci dulu balonnya. Kemudian kita pompa sampai sekitar 180. Kita lepas perlahan. Kita dengarkan denyutan pertama, detakan pertama. Misalkan saya di 100 dan menghilang pada 60. Ini artinya tekanan darah saya sistol 100 dan diastolnya 60. Oke. Itulah mekanisme kerja dari sphygmomanometer yang pegas. Kalau yang digital udah jelas ya, pasti gampang banget, tinggal dipasang, nyalakan, jadi. Tapi ada yang tahu nggak kira-kira alat ini mulai ditemukan atau dikembangkan oleh siapa dan kapan? Kalau yang saya baca nih dari labkesjogjaprof.go.id dan juga dari sumber yang lain, alat ukur sphygmomanometer ini dibuat pertama kali oleh Samuel Siegfried Karl Ritter von Bach pada tahun 1881 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Scipion Rivarocci pada tahun 1896 dan Harvey Cushing di tahun 1901. Seperti yang saya sampaikan tadi, alat ini ada dua versi, analog dan digital. Tentunya yang digital ada layar yang lebih praktis ya. Kita tinggal memasang alat, mengoperasikannya, dan melihat hasilnya pada layar. Very practice. Nah, kalau yang analog ada jarum nih yang menunjukkan di mana tekanan darah kita berada. Baik sistol maupun diastol. Oke, apa itu tekanan darah sistol dan diastol? Tekanan darah merujuk pada tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia. Ya, kita tahu ya mekanisme itu. Dan tekanan darah dibuat dengan mengambil dua ukuran. Tadi yang saya sebutkan, sistolik dan diastolik. Misalnya kita bilang 120 per 80 mm Hg. Nah, berarti 120 ada sistolik dan 80 ada diastolik. Ya. Apakah maksudnya sistolik itu? Sistolik itu menunjukkan tekanan ke atas pembuluh arteri akibat denyutan jantung. 80 tadi merupakan tekanan diastolik, yaitu tekanan saat jantung beristirahat di antara pemompaan. Nah, sekarang sudah umum ya kita ketahui ada tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah. Kapan disebut tekanan darah tinggi dan kapan juga disebut tekanan darah rendah, atau bagaimana tekanan darah disebut normal? Menurut AHA atau American Heart Association, kategori normal adalah apabila tekanan darah sistolik kurang dari 120 dan diastolik kurang dari 80. Jadi kalau kita tulis plus minus 120 per 80 itu adalah yang normal. Jadi paling tingginya adalah 120 per 80 apabila kita ingin dikatakan normal. Kemudian naik, yaitu pada tahap 120 sampai 129 sistolik dan masih kurang dari 80 untuk diastolik. Itu
elevated atau naik atau prehipertensi. Tapi kita akan mengalami hipertensi pada kondisi yang berapa nih? Nah, di situ ada dua stadium, yaitu stage 1 and 2. Stage 1 itu antara 130 sampai 139 sistolik dan atau diastoliknya 80 sampai 89. Kemudian ada yang stage 2 yaitu 140 atau lebih untuk sistolik dan atau 90 atau lebih tinggi pada tekanan diastoliknya. Kita bisa disebut juga sedang mengalami krisis hipertensif jika sistolik kita mencapai 180 mm Hg dan atau diastoliknya lebih tinggi dari 120. Nah, ini yang perlu kita waspadai, dan terutama bagi yang memiliki riwayat keluarga atau pernah terukur dengan tekanan darah tinggi, kita harus selalu melaksanakan konsultasi dengan dokter yang penanggung jawab minimal 1 bulan sekali untuk mengonsultasikan obat apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian lawan dari hipertensi tadi adalah adanya hipotensi. Nah, hipotensi ini terjadi apabila tekanan darah kita kurang dari 90 sistolik dan 60 diastolik. Dengan keadaan hipotensi ini, Pak, tentunya darah kita tidak bisa terpompa dengan maksimal ke seluruh tubuh sehingga akan bermasalah bagi kesehatan kita. Organ-organ tidak akan tersuplai dengan baik apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Sehingga dengan demikian, baik hipotensi maupun hipertensi memerlukan penanganan khusus. Apabila pemirsa sekalian mengalami atau pernah terukur tekanan darah sebegitu, baik hiper maupun hipo, silahkan segera ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri lebih lanjut. Ada kelainan apa dalam organ tubuh kita, dan apa penanganan yang harus dilakukan. Sehingga harus dilihat nih, apa yang perlu diperbaiki, apakah pompanya, ataukah ada masalah nih pada pembuluh darahnya. Sehingga kita bisa katakan bahwa hipertensi ini sifatnya kronik atau perlu maintenance seumur hidup agar bisa dikatakan stabil seperti itu. Kita tidak perlu takut untuk minum obat yang jangka panjang apabila kita terus berkonsultasi dengan dokter. Karena dokter akan memilihkan obat yang tepat dan memberikan penyesuaian dosis apabila kita dirasa untuk bisa turun dosis ataupun memberikan obat lain apabila dirasa tidak sesuai. Dan namanya dokter itu pasti akan mempunyai seni terapi masing-masing, sebab medicine absolutely is also the state of the art too. Jadi seni menterapi, seni mengobati. Jadi ada istilah cocok-cocokan ya dengan dokter. Walaupun sebenarnya basisnya sama, ilmu yang dikuasai itu yang diberikan sama. Tetapi dalam mengaplikasikan ke pasien, dokter ini memiliki seni masing-masing, memiliki sense of terapinya masing-masing. Jadi tidak salah apabila mungkin Bapak A lebih cocok dengan dokter A, Bapak B lebih cocok dengan dokter B, Bapak C lebih cocok dengan dokter C, dan sebagainya. Nah, ini pun juga bisa dikarenakan adanya perbedaan dari cara dokter melihat pasien. Karena kan namanya terapi itu tidak bisa disamakan antara Bapak, misalkan ada penyakit yang sama nih, hipertensi stage 1 Bapak A, B, C. Sama semua hipertensi. Apakah obat yang diberikan kategorinya sama? Apakah obat yang diberikan memiliki dosis yang sama? Tidak. Karena faktor yang mendasari masing-masing penyakit ini juga berbeda. Bisa jadi Bapak A mengalami hipertensi karena lebih ke faktor psikis, yang Bapak B karena penyakit ginjal, yang Bapak C bisa jadi memang karena ada masalah di jantung, dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan, kemarin si Bapak A dapatnya antihipertensi ini nih, kenapa saya diberinya ini?
Kenapa yang Bapak C ini? Padahal kita sama-sama hipertensi di stage 1, misalnya seperti itu. Kita harus memahami bahwa setiap individu itu unik, setiap pasien itu unik. Kita memiliki masalah yang berbeda-beda sehingga kita memiliki pendekatan yang berbeda-beda juga. Jadi, percayalah bahwa kita akan menemukan obat yang tepat di tangan yang tepat, dalam hal ini mungkin dokter yang tepat, yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi jangan takut untuk memiliki second opinion ketika saya tidak cocok nih dokter A, saya ingin ke dokter B. Saya tidak cocok dengan dokter B, saya ingin ke dokter C. Itu kita memiliki chance atau kesempatan untuk mencari second opinion yang pas dengan diri kita. Gitu ya. Kenapa kita jadi kemana-mana nih bahasnya, dari mengenalkan diri dengan Speak Manometer kok jadi kemana-mana ya. Deh, begitu ya. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Apabila ada usulan saya harus bikin konten apa nih yang bisa mengedukasi atau yang dibutuhkan kira-kira, silahkan juga kolom komentar. Saya tunggu ya. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Dah.